Ini akan kami sajikan informasi seputar Kento Momota masih bertekad tampil di Olimpiade Paris hingga rumor pemecatan Rudi Garcia. Berikut live update sport selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners, Asosiasi Provinsi PSSI Papua Barat sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas Stadion Sanggeng yang bakal digunakan sebagai venue prakualifikasi PON 2023 wilayah Timur Indonesia. Ketua Asprof PSSI Papua Barat Faisal Kelian menyatakan stadion yang bakal dipakai untuk kualifikasi PON 2023 harus memenuhi standarisasi PSSI. Ia meminta dukungan pemerintah untuk membantu Asprof PSSI Papua Barat dalam pemeliharaan Stadion Sanggeng agar siap menjadi tuan rumah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marvin Raubaba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners, di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat bahwa Ketua Asosiasi PSSI Provinsi Papua Barat, Asprof Papua Barat, meminta agar dukungan pemerintah juga turut andil dalam membantu Asprof membantu Asprof dalam merenovasi atau memelihara Stadion Sanggeng yang menjadi salah satu stadion kebanggaan masyarakat Manokwari, Papua Barat. Stadion ini direncanakan bakal digunakan sebagai venue untuk persiapan tuan rumah asosiasi atau PSSI Papua Barat sendiri untuk menggelar pra-kualifikasi PON cabang olahraga sepak bola di wilayah timur. Diketahui nanti di wilayah timur sendiri diikuti oleh 7 provinsi Asprof masing-masing dengan tim sepak bola mereka, baik dari cabang olahraga sepak bola putra maupun galanita yang nanti bertanding. Masing-masing provinsi pun mengajukan diri sebagai tuan rumah. Salah satunya dari PSSI Papua Barat sendiri bahwa stadion yang akan digunakan untuk gelaran PON nanti, Prapon nanti adalah Stadion Sanggeng. Untuk itu perbaikan diperlukan dalam waktu dekat ini sebelum proposal permohonan pengajuan diri sebagai tuan rumah dikembalikan paling lambat pada tanggal 30 Mei nanti. Adapun perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Ketua Asprof meliputi beberapa aspek di dalam stadion, seperti ruang ganti pemain, ruang konversi pers yang sudah harus ber-AC, toilet, dan semua atribut dari tribun sendiri, ataupun bangku-bangku penonton juga sudah harus disiapkan oleh Asprof untuk memenuhi salah satu standarisasi dari PSSI sebagai tuan rumah Prapon. Tidak hanya di dalam stadion sendiri, perbaikan juga diperlukan khususnya di bagian lapangan di daerah rumput maupun lampu stadion yang juga dimaksudkan atau diperlukan dalam salah satu standarisasi PSSI sendiri. Demikian rekan Mei yang dapat dilaporkan dari Papua Barat, Manokwari. Terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabar duka datang dari dunia voli. Pevoli Italia Giulia Ituma ditemukan tewas di sebuah hotel di Istanbul, Turki pada Kamis 13 April pagi. Dikutip dari Mirror, Giulia Ituma dilaporkan jatuh dari lantai 6 hotel tempat timnya Igor Gorgonzola Novara menginap. Insiden itu terjadi setelah ia berlaga di leg kedua semifinal Liga Champions CEV bersama timnya yang berakhir dengan tersingkirnya Igor Gorgonzola Novara di ajang tersebut. Novara menghadapi Eczacıbaşı Dinamo di semifinal Liga Champions pada malam sebelum kematiannya. Selesai pertandingan, tim Italia kembali ke hotel mereka di dekat gedung olahraga Burhan Felek di distrik Üsküdar, Istanbul. Ituma kemudian ditemukan tergeletak tak bergerak di depan hotel sekitar pukul 5:30 pagi waktu setempat. Tim medis langsung melakukan pemeriksaan dan menyatakan rekan setim Ebrar Karakurt ini meninggal dunia. Menurut polisi, Ituma menempati lantai 6 hotel bersama dengan rekan setimnya dari Spanyol, Lucia Varela Gomez. Video dari kamera hotel menunjukkan Ituma telah meninggalkan kamarnya sekitar pukul 22:49 dan berbicara di telepon sebelum duduk di depan kamarnya selama 1 jam. Tidak ada orang lain yang terlihat memasuki ruangan. Kematiannya mengejutkan tim Italia dan para pemain termasuk Karakurt yang tampak kesal di depan hotel. Jenazah Ituma dikirim ke institusi
Institut Kedokteran Forensik untuk menentukan penyebab pasti kematiannya setelah jaksa memeriksa TKP. Polisi telah melakukan penyelidikan besar-besaran atas insiden tersebut. Diketahui Julia Ituma adalah bintang bola voli yang sedang naik daun, di mana ia disebut sebagai the next big thing di dunia voli. Julia Ituma lahir di Milan dari orang tua Nigeria pada 2001 silam. Dengan tinggi 1,92 meter, ia dianggap sebagai salah satu pemain paling menjanjikan di masa depan. Ia sudah memenangkan trofi di tingkat di bawah umur secara internasional. Ia menjalani musim pertama bersama Igor Novara setelah dibeli dari klub Italia pada akhir tahun lalu. Igor finish kedua di Serie A1 wanita Italia musim lalu sebelum tersingkir di babak semifinal playoff meski masih lolos ke Liga Champions wanita CEV. Tahun lalu Ituma meraih medali emas di European Championship dan European Youth Olympic Festival bersama timnas Italia U19. Sebelumnya, ia pernah menjadi runner-up tim U18 setelah kekalahan mereka pada 2021 dari Rusia. Igor dijadwalkan menghadapi Thierry Turin pada Minggu, namun diperkirakan pertandingan akan ditunda. Pebulu tangkis tunggal putra asal Jepang Kento Momota mengaku masih bertekad untuk berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024. Dikutip dari nikansports.com, Momota mengatakan jika dirinya masih ingin bermain sekali lagi di ajang Olimpiade. Sebelumnya, Momota mewakili tunggal putra Jepang yang turun di Olimpiade Jepang 2020 lalu. Sayangnya, Momota sudah babak belur di fase grup. Momota takluk di tangan wakil Korea Selatan Heo Kwang-hee dengan skor akhir 15-21 dan 19-21. Atas kekalahan tersebut, Momota sampai menghabiskan waktu sekitar 1 minggu di rumah orang tuanya yang berada di Kagawa tanpa memegang raket. Bahkan ia mempunyai niatan untuk pensiun. Namun akhirnya ia bisa melewati masa-masa sulit itu dan mulai bangkit dari keterpurukan. Namun tampaknya tekad Momota yang ingin tampil di Olimpiade Paris 2024 bakal sulit terwujud. Pasalnya saat ini performanya bisa dikatakan merosot. Sempat nangkring di ranking 2 dunia pada 2022 lalu, kini peringkatnya justru anjlok ke posisi 21. Apalagi saat ini prestasi Momota sudah mampu disalip oleh dua juniornya yakni Kodai Naraoka dan Kenta Nishimoto. Saat ini Naraoka menjadi tunggal putra andalan Jepang yang menempati ranking 5 dunia, disusul Nishimoto di posisi 12. Jika menilik performa, Naraoka dan Nishimoto juga lebih diunggulkan. Dalam periode 2022-2023, Naraoka sudah mengemas 1 trofi juara dan 4 gelar runner-up. Hal serupa juga dialami Nishimoto, bahkan baru-baru ini ia berhasil menjuarai Spain Masters 2023. Tentu situasi tersebut membuat langkah Momota ke Olimpiade Paris 2023 diprediksi akan tak berjalan mulus. Adapun kiprah Kento Momota di tahun 2022-2023 sebagai berikut. Di All England 2023 di 32 besar, Jerman Open 2023 di semifinal, Indonesia Masters 2023 32 besar, India Open 2023 32 besar, Japan Open 2022 32 besar, BWF World Championship 2022 32 besar, Malaysia Masters 2022 16 besar, Malaysia Open 2022 sebagai runner-up, Indonesia Open 2022 32 besar, Thailand Open 2022 32 besar, dan Badminton Asia Championship 2022 di 32 besar. Rudi Garcia resmi dipecat sebagai pelatih Al Nassr. Pelatih asal Prancis itu didepak dari Al Nassr diduga setelah Cristiano Ronaldo CS ditahan imbang 0-0 oleh Al Fayha di laga Arab Saudi pada Senin 10 April.
Atas hasil imbang tersebut, kini Al Nassr tertahan di peringkat 2 klasemen Liga Arab Saudi dengan raihan 53 poin. Dikutip dari Superskor, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tertinggal 3 angka dengan Al Ittihad yang berada di puncak klasemen. Pengumuman pemecatan Rudi Garcia itu resmi diumumkan oleh Al Nassr melalui unggahan Instagram pada Kamis 13 April malam. Selesai mengumumkan pemecatan Rudi Garcia, Al Nassr mengatakan bahwa pelatih tim U19 Dinko Jelikic akan naik jabatan melatih tim utama untuk sementara waktu. Kini beredar rumor bahwa pemecatan Rudi Garcia gara-gara kritikan dari Cristiano Ronaldo. Selain itu, hasil minor yang diraih Al Nassr disinyalir kuat membuat Rudi Garcia harus angkat kaki. Performa Al Nassr memang tidak baik-baik saja. Dalam 4 laga terakhir di Liga Arab Saudi, Cristiano Ronaldo CS itu hanya mendapatkan 2 menang, 1 imbang, dan 1 kalah. Akibatnya, kini Al Nassr tercecer dalam perburuan gelar juara Liga Arab Saudi 2022-2023. Namun, jika benar Rudi Garcia dipecat dari Al Nassr salah satunya karena sasaran Cristiano Ronaldo, ini bukanlah yang pertama Ronaldo menyebabkan seorang pelatih dipecat. Ada sejumlah pelatih yang disinyalir kehilangan jabatan setelah beradu argumen dengan Cristiano Ronaldo, yakni Massimiliano Allegri, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ralf Rangnick. Menurut Diario AS yang merujuk pada laporan media di Arab Saudi, Ronaldo mengadakan pertemuan rahasia dengan petinggi Al Nassr. Pertemuan itu digelar pasca hasil imbang kontra Al-Fayha dengan skor 0-0 pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, Ronaldo dan para petinggi Al Nassr membahas masa depan Rudi Garcia. Hal yang mengejutkan terjadi kala para petinggi klub dikabarkan membela Ronaldo yang diklaim frustasi dengan Rudi Garcia dan ingin klub menunjuk pelatih baru. Frustasinya Ronaldo terlihat setelah laga usai kontra Al-Fayha pekan lalu. Meski tampil mendominasi pada akhir laga, Ronaldo terlibat friksi atau kontak fisik dengan pemain lawan. Ronaldo bertukar argumen dengan pemain Al-Fayha Ali Al-Zakan. Pasalnya, Ali Al-Zakan dinilai membuang waktu yang membuat Ronaldo tampak kesal. Setelah laga usai, Ronaldo terlihat masuk ke lorong menuju ruang ganti dengan wajah yang marah. Ronaldo kemudian dikabarkan tidak puas dengan strategi yang dijalankan Rudi Garcia sehingga meminta klub untuk memecatnya. Cristiano Ronaldo mengirim ucapan doa kepada Rudi Garcia setelah sang pelatih dipecat dari Al Nassr. Diketahui pelatih asal Prancis itu resmi didepak dari Al Nassr diduga setelah Cristiano Ronaldo CS ditahan imbang 0-0 oleh Al-Fayha di Liga Arab Saudi pada Senin 10 April. Atas hasil imbang tersebut, kini Al Nassr tertahan di peringkat 2 klasemen Liga Arab Saudi dengan raihan 53 poin. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan itu tertinggal 3 angka dengan Al Ittihad yang berada di puncak klasemen. Pengumuman pemecatan Rudi Garcia itu resmi diumumkan oleh Al Nassr melalui unggahan Instagram pada Kamis 13 April malam. Seusai mengumumkan pemecatan Rudi Garcia, Al Nassr mengatakan bahwa pelatih tim U19 Dinko Jelikic akan naik jabatan melatih tim utama untuk sementara waktu. Sempat dirumorkan menjadi biang kerok atas pemecatan Rudi Garcia di Al Nassr.
Cristiano Ronaldo mengirim doa untuk sang pelatih. Mantan pemain Manchester United itu mendoakan Rudi Garcia untuk mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Ucapan doa sekaligus Ronaldo itu ia bagikan melalui unggahan Instagram story pribadinya @cristiano pada Kamis 14 April. Sebelumnya beredar rumor bahwa Cristiano Ronaldo menjadi biang kerok atas pemecatan Rudi Garcia di Al Nassr. Namun jika benar Rudi Garcia dipecat dari Al Nassr, salah satunya karena sasaran Cristiano Ronaldo, ini bukanlah yang pertama Ronaldo menyebabkan seorang pelatih dipecat. Ada sejumlah pelatih yang disinyalir kehilangan jabatan setelah beradu argumen dengan Cristiano Ronaldo, yakni Massimiliano Allegri, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ralf Rangnick. Menurut Diario AS yang merujuk pada laporan media di Arab Saudi, Ronaldo mengadakan pertemuan rahasia dengan petinggi Al Nassr. Pertemuan itu digelar pasca hasil imbang kontra Al-Feiha dengan skor 0-0 pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, Ronaldo dan para petinggi Al Nassr membahas masa depan Rudi Garcia. Hal yang mengejutkan terjadi kala para petinggi klub dikabarkan membela Ronaldo Hal yang mengejutkan terjadi kala para petinggi klub dikabarkan membela Ronaldo yang diklaim frustasi dengan Rudi Garcia dan ingin klub menunjuk pelatih baru. Frustasinya Ronaldo terlihat setelah laga usai kontra Al-Feiha pekan lalu. Meski tampil mendominasi, pada akhir laga Ronaldo terlibat kontak fisik dengan pemain lawan. Ronaldo bertukar argumen dengan pemain Al-Feiha Ali Al-Zakan. Pasalnya Ali Al-Zakan dinilai membuang waktu yang membuat Ronaldo tampak kesal. Setelah laga usai, Ronaldo terlihat masuk ke lorong menuju ruang ganti dengan wajah yang marah. Ronaldo kemudian dikabarkan tidak puas dengan strategi yang dijalankan Rudi Garcia sehingga meminta klub untuk memecatnya. Kiper Manchester United David De Gea ponteng-panting menyelamatkan Kiper Manchester United David De Gea pontang-panting menyelamatkan gawang setan merah di 15 menit terakhir laga kontra Sevilla pada Jumat 14 April dini hari. Manchester United sendiri harus puas dengan skor imbang 2-2 saat menjamu Sevilla di Old Trafford di leg pertama Liga Eropa. Manchester Permainan Manchester United runtuh saat laga memasuki 15 menit terakhir. Para pemain seperti kehabisan daya dan kreativitas dalam mengalirkan bola di lapangan. Alhasil, Sevilla seperti mendapat momentum besar untuk mengejar ketinggalan skor. Benar saja, keunggulan 2-0 yang diperoleh MU langsung sirna. Apesnya lagi, David De Gea kebobolan 2 gol dari rekannya sendiri.
Bek tiral Malaysia dan Harry Maguire membuat kiper asal Spanyol itu harus memungut bola dari gawang 2 kali. Dua gol dari Malaysia dan Maguire seperti membuat Sevilla mendapat 2 pemain baru di atas lapangan. Apalagi penampilan Malaysia sangat drop di 15 menit akhir. Sisi kiri pertahanan Setan Merah benar-benar menjadi bulan-bulanan lawan. Beragam aliran bola diarahkan ke sisi tersebut sebagai inisiatif awal. Malaysia yang bertanggung jawab mengawal pos tersebut seperti terkurung tekanan lawan. Anthony Elanga yang membantu bertahan juga tak bisa berbuat banyak. Inkonsistensi performa anak asuh Erik ten Hag jelas menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apalagi di leg kedua nanti, Manchester United akan bertandang ke markas Sevilla. Pertandingan esok pastinya tak akan mudah. Untuk itu segala kekurangan hendaknya diatasi terlebih dahulu sebelum menginjakkan kaki ke tanah Andalusia. Sevilla juga dikenal memiliki track record baik di Liga Eropa. Mereka pernah menyandang status sebagai juara bertahan 3 musim beruntun. Manchester United harus benar-benar waspada agar tak tergelincir dari ajang ini. Sekaligus mereka bisa terus menjaga peluang meraih lebih dari 1 gelar musim ini. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sesaat lagi kami akan menyajikan informasi seputar selebriti untuk Anda di Live Update Seleb. Sampai jumpa.